Anunya lah. Ini sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Yusuf Saputra. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana Akbar. Akbar Hari. Alfian. Ali Budi. Alian Alian Samira. Alfio. Arza. Anindya. Anira. Aprilia. Delvan. Zanu. Jihad. Jonathan. Inara. Dr. Syakib Kesiji. Maulidia. Mega. Andika. Riki. Riano. Febrian. Fikri. Randy. Nadifa. Opi. Deva. Hugo. Rismame. Sekar. Tiara Rahma. Yasmin Afia. Zafira. Yang kami dengar ke 4 orang ya. Semoga teman-teman kalian sakit segera diberi kesembuhan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin daring kalian mengerjakan tugas apa? cerita Tugas cerita tentang apa? Tentang toleransi. Toleransi itu apa sih? Kita saling menghargai, pintar, tidak membeda-beda. Saya rasa mungkin kalau toleransi kalian sudah paham semua ya? Paham. Hari ini kita akan belajar tentang, bisa dibaca apa itu? muamalah dalam Islam. Islam. Muamalah itu apa sih? Siapa yang kira-kira tahu? Ya benar, salah satunya ada jual beli. Terus apa lagi? Sewa menyewa. besi. Jual besi. Mana itu? Jual utang. Tapi utang. Jarang. Utang pangan. Sebut ya, saya sendiri. Muamalah tadi apa? Ada apa aja? Jual beli, sewa menyewa. Jual beli, sewa menyewa. Terus utang piutang, kerjasama bisnis, dan lain-lain ya. Sekarang semua bukunya dibuka, taruh di meja semua. Iyalah. Kalian yang gak bawa buku, masa kalian gak ada buku? Kalau betul-betul caranya bukunya dibawa. Bukunya dibawa semua. Halaman 200.
Sudah dibuka semua? Yang di bangkunya ada 2 buku, sudah dipinjamkan temannya yang pojok di belakang. 1. Sudah semua? Kalian berani kalau belum buka buku semua? Yang belakang-belakang. Sudah dibuka semuanya? Oke ya. Sekarang dibaca itu babnya tentang apa? Dibuka bukunya. Mana? Judulnya ya halaman 222, 221. Judulnya itu dibaca. Tentang apa? Jadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Berarti hari ini kita akan bahas tentang apa aja? Jual beli, terus sewa menyewa, utang piutang, itu dan lain-lain. Oke, sekarang buka halaman 225. 225. Sudah? Bab jual beli paragraf pertama. Mbak Nindi bisa dibaca. Yang keras. Yang keras. Paragraf pertama. Secara bahasa itu jual beli secara bahasa itu. Balik. Alif Dwi. Dibaca selanjutnya, paragraf kedua. Hukum asal jual beli adalah mengubah atau membeli meskipun demikian tetap beberapa tetap yang bisa mengubah hukum asal ini jual beli bisa menjadi wajib apabila dijual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Untuk jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka penasihatan seperti menjual barang-barang jual beli dengan tujuan merusak harta pasar atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Dari bacaan tersebut, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Bisa. Ada yang bisa, ada yang belum. Oke, sekarang kita bahas. Jual beli dari kata bahasa Arab apa? Al-bayu. Pinter.
menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Pinter. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Barangnya yang dijual haram. Bisa ngasih contoh barang yang dijual haram itu seperti apa saja? Pinter. Terus apa lagi? Sabun. Pinter. Terus apa lagi? Pinter. Ya pinter. Terus apa lagi? Dikatakan haram dikarenakan menimbun barang. Apa ada yang bisa memahaminya? Menimbun. Menimbun ya menimbun. Nah seperti ini ya, menimbun barang itu mungkin kalian dipikirkan menimbun itu pikirannya kayak harta karun kayak gitu ya. Ya itu benar mas, menumpuk. Contoh, kalian pernah dengar waktu berita di Indonesia ada krisis BBM? Ya. Pernah ya? Nah pada waktu itu ketika sampean itu mendengar berita itu ya, sebelum ada kejadian tersebut, sampean itu mewanti-wanti. Kalau penjual yang licik itu ya, oh aku tak tuku BBM sing uwake, tak jelek dirijen, tak singgalan yang gurih omahku. Di saat krisis BBM terjadi, kalian menjualnya dengan harga yang tinggi. Hal itu kan menyusahkan masyarakat yang lainnya, ya enggak? Iya. Iya kan? Nah, jadi kalian kayak gitu itu termasuk hukumnya karena kalian udah menyusahkan yang lain terus dijualnya dengan harga yang tinggi, tidak sesuai dengan pasaran seperti itu. Lalu dihukumi wajib apabila contohnya Seperti menjual untuk membayar hutang. apakah bisa dipahami dari situ? Gimana contohnya kira-kira? Gimana contohnya kira-kira mbak? Contohnya misal Tiara punya utang kan, terus dia nggak punya apa-apa buat bayar lah. Kita punya misal itu barang satu-satunya yang berharga. Terus pas udah dijual, uangnya dijual, bayar. Pinter. Jadi seperti itu ya contohnya. Tapi ada contoh lain. Misal ada orang sakit keras. Lalu apotek itu pada nutup nih. Tapi kalian ternyata punya obat yang harus dibutuhkan oleh orang yang sakit tadi. Maka hukum kalian untuk menjual obat itu pada keluarganya bagaimana? Wajib. Kalau nggak dijual, kasihan kan bisa meninggal ya. Nah seperti itu contoh lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Selanjutnya rukun jual beli. Yang tabel biru itu dibuka halaman selanjutnya. Aprilia. Yang mana Aprilia? Bisa dibaca tabelnya. Rukun syarat itu. Yang lain dengerin. Yang keras Pak. Dengar nggak temannya baca? Yang keras Pak.
Menjual dan membeli terus. Objek yang dijual belikan. Dan yang Yang terakhir, akan jual beli atau ijab dan kabul. syaratnya penjual dan pembeli ada apa aja tadi? Neraka, harus berakal ya, kan nggak mungkin ya orang gila jualan ya, nggak mungkin kan. Terus balik, balik berarti di sini kalau anak kecil melakukan jual beli bagaimana? Gimana ya? Orang tuanya yang jual beli. Gak apa-apa, dikarenakan siapa yang jawab gak apa-apa ngaco? Lu gak sih ngaco, padahal kan yang jual. Apakah dikarenakan sudah mengerti atau boleh melakukan jual beli dalam skala kecil? Ya, Jadi anak kecilnya itu jualannya itu dalam skala kecil, bukan kayak jualan di pasar dalam skala yang besar. oke, benar ya. Jadi boleh karena anak kecil, yang penting anak kecil itu tadi setara dalam melakukan jual beli. Contoh, dia beli permen, dia beli pentol. Ya itu kan nggak butuh uang banyak sih, Ren. Iya. Kan nggak sampai jutaan. Kecuali anak 5 tahun tersebut beli tanah, ya itu nggak boleh. Sing ada nanti, ya nggak boleh lah. Sing ada nanti malah jualnya kaget, dikirain kamu sih anak kecil kayak ngono tuku tanah. Ayo. Kecuali misal orang tuanya membelikan tanah atas namanya dia, ya nggak apa-apa. Karena orang tuanya mengatakan ijab kabul. Bisa dipahami? Bisa. Terus objek. Nah di sini objek tadi ada apa aja syaratnya? Banyak. Harus ada manfaatnya ya. Kan kalian nggak ada nggak yang beli barang karena nggak ada manfaatnya? Mungkin ini karena lucu, cewek biasanya. Padahal nggak seberapa guna. Jangan cerita kayak gitu ya, Bazir. Ya aku Bazir lah. Kalian ngapain beli barang nggak ada gunanya? Sifat olahraganya. Cuma koleksi apa emang kok beli barang jangan? Terus, yang terakhir tadi ya diketahui oleh penjual dan pembeli. Lah kalau misalnya barangnya nggak diketahui, contoh, kalian ada yang tahu mystery box? Tahu ya? Atau mungkin Kinder Joy wes? Karena hadiahnya ya, ada hadiahnya kan? Nah itu hukumnya gimana? Kan sampai nggak tahu ya isinya tuh kayak gimana? Sunnahnya gimana? Kan diketahui, syaratnya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Juga karena apa? Sunnah karena apa? Haram karena apa? Nah, kalau coba itu kan apa ya? Ini jadi sebenarnya kalau misalnya barang itu tidak diketahui ya isinya apa, memang boleh. Yang penting sampean yang membeli ini memang udah ikhlas kalau misalnya isinya itu ya kayak gitu. Tapi juga yang menjual ini harus setara jualnya. Misalnya beli mainan ini tadi itu harganya 3.500, ya isinya juga 3.500. Jangan sampai dijual 5.000 tapi isinya cuma barang kecil kayak gitu. Jadi harus setara juga. Bisa dipahami? Jadi kalian kalau misalnya beli kayak gitu ya jangan barang lebih rekas, ikhlas dan seluruh. COD terus? Ya jangan namanya. Kalau gitu lah berarti yang salah menjual. Ya. Tapi ya itu ya salah. Ya itu juga jangan teliti. Terus akan jual beli. Kalau di kelas-kelasnya itu biasanya malah kiranya ijab kabul itu hanya untuk pernikahan. Kalian juga gitu kan? Iya. Enggak kan? Ada ya? Saya terima nikah dan kawinnya. Jadi istilah ijab kabul itu bukan di pernikahan aja, Ren. Tapi dijual beli pun seperti itu. Ada bisa ngasih contoh? Kita kalau berhubungan yang secara
Yang keras, yang keras. Kurang keras, Mbak. Gak usah apa-apa. Kan sama temen-temennya sendiri sih, masa malu. Udah, ayo.
Yang keras, Mas. Tabelnya ada sekarang. Febrian, tabelnya dibaca. Sini nih, bilang gini. Kan macam ini. Kan bacaan dari Danton. Yang ini kak, rukun ini. Yang atas itu, yang sebelah kiri. Oh yang ini. Iya. Memang perbedaan. Kak, bacanya gimana ini turun baru ini tadi. Yang misalnya satu makna, terus belakang yang dari apa, yang kod apa, selanjutnya dua apa. Oh, Mendatar. makna lebih umum, tidak semua dain adalah kar. Kar lebih khusus, kar adalah salah satu jenis dain. Pengertian dain mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Kar hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contoh, membeli makan dikasih tapi uangnya tidak cukup. Kekurangan pembayaran disebut dengan hutang dain. Kad meminjam uang teman untuk membeli makan di kantin. Pinjam-minjam ini disebut hutang kad. Dari sini ke dibagi tidak? Enggak. Siapa yang paham kira-kira? Perbedaan dain sama kod? Enggak paham. Enggak paham. Jadi gini ya. Bisa dilihat tabelnya? Bisa. Apa yang paham belum baca? Berarti satu tadi? Iya. Mau dilanjut apa? Iya. Saya kan semua kan? Ya ya. Tapi nanti harus cepat tuh ya. Ya.
Kalau guys, itu setengah itu sampean beli air contohnya di kantin. Ya, di kantin ya. Harganya berapa biasanya? Cuma bawa uang 2.000. Berarti kan itu sebutnya namanya dai. Dai. Tapi contohnya bayarnya di utang piutang saja, ada juga sewa menyewa. Jadi ini yang kalau berhubungan dengan barang, jasa, nah itu maksudnya itu dai. Contoh lain, sampean ke kos, 1 bulannya itu bayar 750.000. Lah pada saat bulan ini bulan Mei ya, bulan Mei ini sampai lagi gak ada uang. Akhirnya Mei bilang ke bapak ibu kosnya, Pak, Bu, saya mau sekalian bayar bulan depan karena bulan ini saya belum ada uang. Nah, bayar tadi itu sekalian bulan depan, maka juga sebenarnya itu. Karena itu termasuknya sewa menyewa tadi. Kalau kok kira-kira seperti apa? Contohnya. Oh, kita itu apa ya nyambutnya? Kan kita itu ke kantin, ya kayak. Terus kita itu nggak bawa uang, tapi kita pinjam dari sana. Ya, kita pinjam ke tempat kita. Itu namanya kan pinjam. Ya. Terus jadi kalau uang itu memang asli kalian itu akadnya bilangnya itu mau utang ke teman. Jadi misal sampean mau beli jajan di kantin, tapi nggak bawa uang saku. Misalnya Opi nggak bawa uang saku, akhirnya pinjam ke Belva. Belva kok boleh nggak pinjam uangku? Baru pinjam ke kantin. Nah itu namanya. Karena memang dia niatnya atau akadnya sudah utang ke utang. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Kan baca itu kos berjota. Sekarang bukan yang 3, halaman 230. Kasih skandal bisa dibaca. Pengertiannya itu dari atas. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau tambah. Dari istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam hubungan antara harta dan harta. Secara umum riba terbagi menjadi macam. Sauda. Mbak Anu, dibaca yang misalnya si A. Iya. Ibaratnya si A. Kemudian jajal balik. Ibaratnya ada mensyaratkan oleh memberi utang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Juliana, Bu Rini membeli beras 10 kilo kepada Bu Niki. Harga 1 kilo beras 7.500. Karena pada saat sedang tidak mempunyai uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Niki sampai bulan depan. Sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah 75.000. Sebulan kemudian, pada waktu Bu Rini mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi 80.000 per kilo. Bu Siti minta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat dulu, yakni 80.000. Kelebihan 5.000 rupiah sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasi'a. 2. Riba madal. Pengertian dan contoh. Tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Contoh, Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik, sedangkan Pak Yati memiliki 15 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yanti saling menukar
beras kualitas jelek untuk makanan ternaknya. Sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi. Kelebihan 5 kg beras Pak Yadi disebut dengan riba fatal. Bisa dipahami? Bisa. Aku bingung tidak kalian ribanya. Ya. Riba secara bahasa berarti Itu menukar apa? Hah? Kok menukar? Nawar. Kok tukar menukar? Tambahan. Oh iya kita. Atau belum? Sebenarnya riba itu ada banyak macamnya, tapi di bawahnya cuma ada 2 ya. Nanti mungkin saya catatkan untuk yang lainnya. Nah, dilihat dulu yang kalau ribanya siap. Mana Sudah ini? dibuka? Yang riba siap tadi. Sudah. Sudah ya? Bisa dipahami gak contohnya? Apa masih bingung? Gak paham? Jadi kayak gini. Riba nasihat. Daripada ini nanti loh. Apa? Kamar mandi. Riba nasihat adalah bacaan tambahan yang barang ribawi. Tahu nggak barang ribawi tambahan ada apa aja? Coba di searching barang ribawi. Iya. Saya harus mengkasak dari kurma dan garam. Pinter. Jadi sebenarnya kan misal emas ya. Kalian kan tahu ya kalau emas itu mengalami naik turun ya inflasi. Itu kan cepat ya emas itu ya. Bahkan biasanya 1 hari aja udah beda-beda kan harganya. Ya. Contoh misal. Mas yang belakang. Mas yang belakang. Jadi contohnya misalnya. Contoh misalnya sampean melakukan tukar-menukar emas. Tangan kanan dipegang. Sampai melakukan tukar-menukar emas. Emas yang beratnya itu 1 gram. Spanyol. Ayo nomor 1. Sampai melakukan tukar-menukar emas yang beratnya itu 1 gram. Pada saat ini. Ternyata minggu depan itu emasnya itu sudah naik jadi 1,8. Nah, ketika kalian mau menukar misalnya, Mbak, aku mau menukar emas ini, tukar-tukar emas. Tapi minggu depan ya, minggu depan tak bawa duitnya.
pinter. Paham? Paham ya? Saring itu apa? Ini. Piapi. Sekarang siapa yang berani baca dalilnya? Berani. Siapa yang berani? Berani. Ya coba yang berani. Dalil. Ini loh. Berani. Ya nggak apa dibaca Pak. Iya. Halaman 221 itu baca. Ayo berarti yang tahu. Baca dalam istilah dulu. Ada semua. Ya. Mana dia? Mana langsung masuk kan itu? Iya. Artinya Artinya. Mau dari baca kan sama itu kan. apa? Berarti kalau jual beli hukumnya jual beli kalau riba hukumnya jadi itu kan nggak boleh ya nggak boleh ya misal kayak orang pedagang tapi ngambil barang nilai lebih ini ya termasuk riba hukumnya haram. Karena itu juga tambahan atau kelebihan. Kalau jual beli itu halal, tapi kalau misalnya riba maka haram. Contoh lain misal sampai beli barang pakai pay later contoh. Nah itu nanti ujung-ujungnya kalau di total antara pay later atau sampai beli cash itu pasti ada tambahan-tambahan yang lebih mahal pay later, ya nggak? Nah, maka itu pelimbangannya itu bisa buat riba. Makanya kan dianjurkan jangan pakai pay later, lebih baik haram. Beda beda ayatnya dibaca artinya. Misalnya, iya haram. Iya benar. Jadi misalnya gitu kayak di Bapanda perbedaan takaran antara 10 kilo sama 15 kilo beras, maka 5 kilonya disebut riba haram. Jadi kalian ya harusnya ya 10 kilo ya sama 10 kilo lah. Kalau kanan ditukar sama Arab bisa enggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Memang sama nanya orang tua emang mau ditukar mie ayam. Mau deh Pak. Ditukar sama boleh. Ya betul. Nggak boleh ya Nes. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah. Layarnya. Ada berarti makanya ya. Sudah. Yes, selesai. Belum, itu bahasa. Ya tergantung kalau kalian selesainya cepat ya bisa dikumpulkan aja. Mau. Biar waktu paham mereka lagi babnya agak susah. Jangan langsung pakai HP ya, Ren. Dicari dulu di buku coba. Biar makin pinter. Siapa yang lebih baik kalau nggak tahu tanya daripada langsung lihat HP. Masuk saya ya, Pak. Bentar. Orangnya kayak satu. Oh, ini kayaknya Bambang. Biarin.
satu yang Ada apa yang soal? Jangan ganggu. Udah Apa sih Nul? Ya. Bagaimana dengan itu ibu? Genas kaya. Sama ngecambol sih. Kok aku rajin lho iki. Tapi boleh saya juga ya. Iya ya. Kan ada admin ya kami. tak ngurus. Ari. Hello. Rega. Rega. Masuk. Antok. Lebih yang Baik. Berarti peko. Ini cepat di sini. Di tahu. Nama-nama. Soal
Kak. Itu. Tuh. Speak for so. Sao nhìn lại làm người vậy đó? Pak Kai sama. Mama sama sekali nggak bisa kayak gitu. Jawab dulu Pak Mas. Salah nggak apa-apa ya Mbak? Ya salah nggak apa-apa. Saya belajar, tapi ya salah. Nomor 1 mau bener jawabnya. Bapak ini taruh. Putra. Oh, beda banget. Kalau sampai mampu, itu kan berarti harus bayar kan? Kalau misalnya orangnya nggak mau bayar, harus orangnya apa? Orang miskin. Oh, kan betul kan? Berarti salah. Jalim. Ini loh. Mem. Kami. Kira-kira enak soalnya di apa? Ya, jadi lo ganti apa? Itu sinonimnya hal buruk. Baik. Sinonim loh ya, bukan apa nih? Sinonim. Mbak. Oh. Bentar.
Siapa yang mulai di mana? Pakai D. Depannya pakai D. Gali itu lah. Boleh. Haknya membeli atau mau batalin. Tadi A. Dengan hubungan. Ucapan kesepakatan. Langsung dikasih tahu, yaitu Kak kapan pulang kak? Aku kerja ternyata sekolah. Mereka dia kalau yang ini ada utang nanti lo antara baik sama nanti yang mana oh kalau baik itu sebenarnya sewa menyewa dari utang tapi yang utang sahabat tapi itu biasanya bukan yang secara langsung kan ada yang mendatar ada yang menurun Untuk ekonom. Itu coba. Tidak boleh najis berarti lawan katanya. Sama lainnya apa? Cuk. Ini jam kabel ya.
Satunya apa? Baik. Satunya. Sek. Lah, kalau misalkan baik itu segala besar. Barang, jasa, dan ada yang berhutang tapi segala nggak punya utang. Misalnya beli ke kantin, beli jajan. Cuma beli apa air, uangnya cuma 2.000, berarti sampai utang berapa? Utang 1.000. Nah, berarti termasuk. Baik. Kalau kopi Kayak ini loh Pak. Bebas. kok bebas. Sampai malah Turun nih Pak. beda. Nama limbahnya apa? Itu nama tertib. Sabar. Apa berarti nama limbahnya? Kau nggak ngerti? Itu limbahnya. Itu riba. Ada nasinya sama ada.
Apa itu loh berarti? Saya minjem uang ke sampean 10.000. Terus saya kan berarti harus apa berarti pinjam memangnya? Nah ini apa dong? Ya apa sih memang berapa? Ini sih kalau satu. Kurang siji. Kan orang baik ya, jangan nih. Aku sudah. Lah, kan kamu ki sudah sih iku konto. Kondono no. Mbak, diajak orang-orang di Mbak.
Ya mak yo. Ini semari loh Sam.
Kiri U. Iki ijab kabul. Tambahin pakai rokok atau remote dari secara pasti. Itu kan kata kuncinya kan soalnya jalan. Jalan ini enggak. Di sini lah. Itu kalau misalnya Kalau jual beli. aku mau kembali kita kalau dulu 6.000, nah 10.000 itu bertambah jalan. Itu anak nanti itu sup materi itu apa? Mana lah? Satu. Praktek kafe. Oh, pesen apa di sini? Terus
D. Beda. Iyalah, kakak.